Lah, Oke guys, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan host saya Sahrul dan rekan saya. Markas Barata, halo. Oke, di video kali ini kita akan menguak mitos Sungai Cilutung ya guys ya. Sejarah Sungai Cilutung part 2. Kemarin kita udah menguak sejarah, sekilas sejarah lah. Kalau yang belum nonton silahkan tonton video sebelumnya. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke. Oke guys, jadi kita di sini bukan menantang atau seperti apa ya. Kita di sini cuma mau menguak salah satu misteri ya, sejarah lah, sejarah terjadinya Sungai Cilutung itu seperti apa, kenapa dinamain Sungai Cilutung itu. Kemarin kita belum sempat terkuak kenapa sih Sungai Cilutung ini dinamain Cilutung gitu. Mungkin pendapat tuh gimana gitu kalau misalkan flashback ke dulu gitu. Kalau terjadinya Sungai Cilutung ya mungkin akibat dari letusan Gunung Ceremai sama Gunung Tampomas ini misalnya. Tapi kalau untuk menguasai sejarah memang cukup ada aktivitas perlintasan ya, buat perniagaan juga. Nah, kalau mau ke masa lalu, jembatan Cilutung itu emang transportasi umum untuk dari Majalengka, Cirebon sampai ke Indramayu untuk dulunya itu kan. Nah, aktivitasnya cukup besar. Cuma ada beberapa mitos yang orang dulu tentang legenda Sungai Cilutung itu yang maaf di sini saya akan challenge nggak ke bahasa nama si empunya ya, saya akan bilang alligator wet. Oh lah ya, kalau dibilang itunya takutnya nggak enak nih. Ya. Sebenarnya sih itu emang ada, cuma tepatnya di mana saya nggak bisa mastiin, pasti ada di satu titik. Nah, cuma terkadang manusia itu menyangkutkan ke sosok ini. Sebenarnya dari cilaka itu satu emang keteledoran manusia sendiri gitu kan, yang lengah. Ada juga yang tata krama yang nggak dijaga, akhirnya terjadi seperti itu gitu kan. Kalau untuk yang dulunya itu yang kita sidik itu masih ini dulu kawasan sungai. Oh, ini Masih kawasan sungai, karena mungkin makin menyempit akhirnya dangkal. Di musim kemarau itu aktivitas di sini cukup banyak pak, warga di sini itu cukup banyak. Nah, cuma terkadang kalau dulu itu kan dari segi binatang itu masih baik juga ya, nggak kayak zaman sekarang gitu. Cuma itu kayak orang itu selalu menyangkut pautan ke sosok ini. Airnya itu cukup luas juga ya. Astagfirullahaladzim. kenapa? Ada apa yang Kalau Kang Sahrul tahu, mungkin pernah ada kejadian musibah yang dulu Garut, banjir bandang tahun 2016-an lah. Ternyata banyak ini korban ya Allah yang nyangkut, yang enggak secara utuh jasadnya. kayak seperti berita yang saya dengar gitu. Dulu sempat ada anak gitu yang tenggelam, bukan di sini sih tapi ada di sini gitu. Apakah itu benar ulah sosok yang di sini apa gimana gitu? Banyak, enggak satu memang keisengan si yang di sininya, kedua dari asbadun dulu.
dari kita ya yang trader. Ada yang kepancing itu apa Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampurasun. Assalamualaikum. Sarang saha gitu. Sarang saha ini. Sarang saha bang. Bisa cari ya. Menuju aman. Terus Ambil kacanak. Kucai. terus kumaha tuh dah abi mah teu tiasa nanaon atuh mun ada apa Ambil kadempet. minum jampe pas kana. Hoyong ka mama. Di mana atuh dah abi mah Hoyong ka mama. di mana mah Oke guys, tadi salah satu korban ya mungkin Khorin lah. Khorin di sini, jadi salah satu Khorin di sini masuk ke koha saya. Dia sedang bermain di sini tapi musibah terjadi ke beliau, jadi ya mungkin gitulah. dia main itu terus sahabat harup nak Ya, udah dilerai jangan main karena ada keasikan main bola. Dia kok tapi kena pusat itu ya tahun masih kebilang barulah sekitar tahun 2005-an apa 2008 gitu. Anak kecil nggak kelas antar kasih 6 SD mau ke SMP lah jadi masih kecil banget lah ya. iya antara kelas 6 mau ke SMP lah. Oke guys, Bentar iya kita baca Al-Fatihah aja buat beliau. guys jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Kita banyak salah orang juga sih, jadi mungkin ya ada yang suka larung apa kayak sejen gitu ya mungkin dunia itu. Nah ada bukan salah satu sih sekelompok makhluk yang begitu yang negatif. Jadi ada yang ketagihan dalam kata itu udah biasa dilakukan seperti itu masyarakat dulu tiba-tiba berhenti. Bukan nggak boleh sih, cuma ini tujuannya ada yang tertentu. Ya. Tujuannya seperti itu. Sangat disayangkan kalau hal-hal budaya yang tadinya untuk kebaikan kita rasa syukur gitu kan dari ada keberkahan air di sini tuh, cuma ada sebagian masyarakat kita yang menyalahartikan. Nah kita pun juga apa ya nggak bisa segala satunya wah ini kejadian sama maaf ya sosok ini padahal mereka nggak gimana. Nah kalau kita ya sama aja dicolek nggak mau dong. Ya, Nah demikian juga
begitu gitu kan. Hampir rata-rata entah kenapa ya, yang saya dapetin itu korbannya tuh rata-rata anak-anak belia usia 5 tahun 10 tahun, kebanyakan gitu yang korbannya. Kalau untuk yang lebih parah di jembatan itu, yang di jembatan Tomo di sana. Leuweung Hium di mana? Leuweung Hium. Ini ada kedai Leuweung Hium. Cuma saya nggak tahu karena saya bukan orang sini asli ya. Iya Kang. Jadi kebanyakan rata-rata itu anak-anak yang masih remaja, usia belasan ke sini dari dulunya. Satu memang keturunan dari anak itu sendiri, sisa lebihnya lalu alam ya, rezeki, maut, kematian hanya Allah yang menentukan. Mungkin versinya beda-beda, ada yang meninggalnya melalui sakit, mungkin aja ada yang melalui musibah. Nah di sini tuh musibah iya, karena sesuatu pun juga iya. Bagaimanapun Sampurasun. Sarang saha ieu? Bisa nyerios teh. Sampurasun. Kunaon? Kunaon? Astagfirullahaladzim. Oke guys, tadi ada salah satu sosok yang tiba-tiba entah datangnya dari mana merasuki pohon saya yang sedang bercerita tentang tragedi yang terjadi di sungai tersebut. Ya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Oke guys, balik lagi bersama saya. Jadi tadi ada sedikit tragedi ya guys ya, yang kita break dulu sebentar, mungkin sekarang kita lanjut dulu. Tadi kenapa? Nggak tahu, saya kaget ya. Entah dia kejarat atau apa gitu ya, kayaknya nyangkut Ya soalnya tadi tangannya tuh ke leher gitu. kayak gitu apa, entah apa gimana, pokoknya dia nyangkut ya kayaknya itu. Rata-rata banyak yang nggak ditemuin Kang Ya. si korbannya itu, yang nggak ketemuin. Walau alam sih ya, nggak ketemunya, nggak ditemuinnya kena faktor apa-apanya saya kurang tahu juga ya. Tapi sih tahu, tapi takutnya orang salah pemahaman ya gitu kan ya, nggak ditemuin Ya. Dia nyangkut Gitulah. Jadi tragedi-tragedi yang ada di sungai ini tuh kebanyakan jasadnya tuh jarang banget ditemuin. Ya Ada. mungkin karena ke bawah arus atau Nah gimana. kayak gini Kang, contohnya nih, ada salah satu anak kecil itu ya, kayak dia mandinya di sini Kang, di daerah Tomok sana. Airnya itu apa sih, kayak datang kayak gitu. Ya. Nah dia di pusaran, jadi jatuhnya di mana, di bawah arus. Nah karena mungkin arusnya saking derasnya kencang, beliau begitu ya. Subhanallah, semua juga atas izin Allah ya. Mungkin takdirnya di situ ya,
nggak sampai nggak ketemu lah. Saya yakin dalam setiap tragedi ataupun musibah pasti ada hikmah yang kita ambil dimanapun kita berada, mau kita di jalan raya, mau kita di tempat bekerja, apalagi di alam seperti ini terbuka seperti ini, tetap yang namanya tata krama, sopan santun, itu terus dijaga, bahwa kita itu emang di dunia itu kita nggak sendiri, gitu kan. Ada sosok-sosok makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, dimana kita saling menghargai, dimana kita harus saling menjaga. Mereka juga sama pengen dihargai, cuma ada salahnya dari kita sendiri yang terlalu apa-apa itu menyangkutkan ke sosok itu, gitu kan. Itulah yang ada sebagian orang yang sesat itu sendiri kayak gitu. Ya, untuk sosok kayak gitu ya senang, kayak gitu kita senang. Saya yakin pemirsa the Ghost Mystery bisa ambil hikmah dari setiap kejadian. Kita tetap harus sering zikir, tetap hati nggak boleh kosong, apapun yang terjadi mau dimanapun tempatnya, tetap kita harus tata krama dijaga. Insya Allah itu satu satu kebaikan buat kita sendiri lah, gitu, buat saya sendiri. Ini cukup banyak juga kan kalau mau digali dari batu-batu yang unik juga ada, zaman sejarah gitu ya, ada juga. Cuma untuk zaman yang dulunya itu jujur buat saya pribadi nggak kayak gitu ya, gitu kan. Kalau untuk yang kejadian yang kemarinnya subhanallah, mungkin supaya atas izin Allah, oh iya kasih gambaran lah begininya kayak gitu. Oke guys, jadi pelajaran yang penelusuran kali ini kita harus selalu berhati-hati dan jangan lupa tetap baca sholawat dalam hati, baca istighfar perbanyak. Mungkin itu pembelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati lagi, entah itu di alam ataupun di perjalanan. Kita harus tetap ingat sama yang nyiptain kita. Oke, mungkin segitu penelusuran hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you the next video. Bye. Assalamualaikum.